jalan bersama Tuhan. Ulangan 31 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membaca untuk kita semua. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Amin. Saya akan ulangi lagi ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi dasar basic dari perenungan kita berjalan bersama Tuhan. Di situ Musa berkata kepada Yosua, "Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya." Ayat 8, saudara, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Sungguh Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Sesuai dengan janji Tuhan, Yosua bersama dengan orang-orang Israel menaklukkan Yeriko, menaklukkan kota Kanaan demi kota Kanaan untuk menduduki Kanaan secara penuh. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan bersama-sama dengan Yosua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bicara lebih jauh tentang nats ini, kita nggak bisa pungkiri ketidakadilan. Engkau diperlakukan nggak adil. Engkau disalahkan untuk apa yang tidak engkau lakukan. Engkau itu sebetulnya nggak lakukan apa-apa. Tapi engkau difitnah sebagai seorang pengkhianat, sebagai seorang penjahat. Engkau berhadapan dengan ketidakadilan, ketidakberdayaan, kehilangan. Engkau kerja puluhan tahun, engkau kumpulin uang ratusan juta. Tuhan izinkan dalam sekejap, saudara, di depan matamu hilang, lenyap. Bukan kamu penjahat, kamu juga bukan pencuri. Kamu kumpulin duit dengan tulus hati. Kamu kumpulkan uang dengan keringatmu sendiri. Kamu tidak mencurangin karyawanmu, kamu nggak menipu bosmu. Tapi Tuhan izinkan kamu hilang dalam sekejap di depan matamu. Saudara, itu realita hidup. Merupakan sisi kehidupan yang tidak terpisahkan dari bahagia yang kamu rasakan. Tuhan izinkan kamu bisa ketawa, Tuhan izinkan kamu bisa tersenyum, Tuhan izinkan kamu bisa bahagia. Saudara, bagian ini itu tidak terlepas dari hidup kamu.
Pada waktu kita akhir tahun, saudara, dalam memasuki tahun 2025, wow, saudara, keren. Kita lihat di televisi, di Ancol, di putaran HI, di negara-negara yang luar biasa, keluar biaya yang besar untuk pesta pora. Saudara tahu ini adalah salah satu sudut. Ini orang-orang pada kumpul di sini. Ini Walt Disney di Hollywood Studio, saudara. Begitu meriah, luar biasa. Sukacita dengan harapan Tuhan akan memberkati saya. Tuhan akan memberikan kesehatan kepada saya karena saya orang suci. Karena saya orang baik. Saya tidak pernah menipu. Saya tidak pernah berlaku curang. Tuhan akan memberkati saya secara luar biasa. Tapi beberapa hari yang lalu saya terkejut baca berita. Berita yang saya baca ini. Gereja di California terbakar. Hah, ada apa ini gereja di California kok terbakar? Saudara, baru saja pesta luar biasa, sukacita. Tuhan itu baik. Sekarang saudara, kira-kira gimana saudara? Saudara, itu realita. Banyak orang baik di situ. Banyak orang suci. Banyak orang curang juga, saudara. Dapat duit dari cuang. Para selebritis rumahnya miliaran, triliunan, saudara. Habis dalam sekejap. Saudara kalau lihat di medsos, saudara, wow. Tuhan tuh kalau sekali bertindak, saudara. Serem. Ya. Banyak orang berkata, lihat neraka. Saudara, kalau Tuhan mau mencegah apa yang terjadi di California, di Los Angeles, mudah, saudara. Betul enggak? Turunin aja hujan. Habis itu api. Tapi Bapak itu mengizinkan. Api kecil, angin besar, saudara. Termasuk gereja semua. Yang usianya bahkan ratusan tahun. Lenyap habis semua. Saudara, itu ngeri Tuhan. Saya katakan Tuhan itu ngeri. Penyebab kebakaran di Los Angeles terkuak, ya, kerugiannya itu diperkirakan mencapai 920 triliun. Saudara, para selebritis, tapi puji Tuhan, yang meninggal tuh dari antara semua musibah itu diperkirakan cuma 10 orang. Saya pikir kenapa ya Tuhan itu izinkan yang meninggal 10 orang. Saya pikir gini, saudara. Tuhan itu masih sayang sama orang-orangnya. Makanya Tuhan itu mau mereka itu diselamatkan supaya mereka semua bisa masuk surga. Habis, saudara. Udah habis semua. Ya, ini salah satu beberapa yang saya ambil di medsos ya, saudara. Ini bintang film yang rumahnya itu lenyap dalam sekejap. Ini aja Miles Teller ya, saudara. Rumahnya itu harganya 124 miliar. Sekejap habis, saudara. Ini Cameron Mathison ya, saudara. Rumahnya itu diperkirakan 56 miliar, saudara. Dalam sekejap habis. Ini salah satu sudut, saudara, rata semua dengan tanah. Wow, serem. Mungkin kita tidak mengalami, kita tidak ada di situ. Tapi mungkin kita mengalami pengalaman yang mirip. Engkau sudah kumpulkan uang dengan jujur, dengan baik. Engkau tidak ngatain tetanggamu. Engkau tidak bales orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Engkau tidak memfitnah orang.
Kau tuh orang baik. Kau kumpulkan uang itu secara jujur. Kau tidak nipu karyawanmu sendiri. Apa yang menjadi hak karyawanmu kamu kasih. Kamu tidak ngakalin bosmu. Tapi mungkin saja saudara, engkau bisa mengalami ini. Modus ketiga, niat beli Pajero Sport malah kena tipu 500 juta. Sekejap hilang, saudara. Saudara perhatikan, saudara kalau lihat di medsos, banyak sekali. Orang ketipu, saudara, hanya gara-gara beli mobil. Saya juga mikir kadang, Tuhan kenapa ya Tuhan kau izinkan ini. Bisa aja memang orang di antara mereka itu ada orang baik, orang yang takut Tuhan. Di antara mereka ada mungkin juga pencurang-pencurang juga ya, dapat duit juga nyurangi orang. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu juga izinkan itu terjadi kepada orang-orang yang baik. Orang-orang yang tidak melakukan kejahatan. Ya. Justru yang nampaknya melakukan kejahatan justru sejahtera. Justru makmur. Itu memang misteri Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini saya kasih contoh juga. Salah tangkap. Terpidana mati terlama dunia bebas setelah 46 tahun di penjara. Kira-kira kalau kita jadi dia bagaimana, saudara? Ini waktu dia pemuda, saudara, dia dituduh membunuh bosnya, istri dan kedua anaknya. Memang pada waktu itu dia berkata dia bukan pelaku. Dia berkata kepada polisi, aku bukan pelaku, tapi karena polisi ini menghajar dia, saudara. Mukulin dia nggak kuat dihajar terus. Akhirnya dia bilang, walaupun dia bukan pelaku, dia ngomong, ya aku pelakunya. Tapi selama di penjara, saudara, dia itu ngomong sama kakak perempuannya. Ini kakak perempuannya, Bapak Ibu Saudara. Namanya Hikedo. Orang tadi namanya Iwa Hakamada. Mereka ini orang Katolik, saudara. Nah, Hikedo ini kakaknya. Selama di luar terus memperjuangkan adiknya. Adikku itu tidak bersalah. Adikku ngaku karena dipukulin sama polisi. Dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Akhirnya saudara, perjuangan dari kakaknya Hideko ini, saudara, sukses. Ya. Melalui tes DNA membuktikan Hakamada tidak bersalah. Saudara, itu terjadi di dalam hidup kita dan mungkin juga engkau alami, walaupun engkau tidak mengalami seperti mereka, tetapi mirip-mirip begitu. Ya. Di satu sisi orang yang nggak bersalah dihukum, tapi saudara ini hidup ya, saudara. Di sisi lain, jelas-jelas dia membunuh. Jelas dia melakukan perampokan. Ini ada 5 buronan Amerika, saudara, bersembunyi di Kuba dan sampai hari ini tidak pernah dihukum. Ya, salah satunya Asata Shakur, ini saudara. Dan orang-orang yang lain ini ada Charlie Hill, ada Victor Manuel, ada William Morales. Saudara, mereka ini perampok, mereka ini pembunuh, saudara. Singkat cerita ya, 2 di antara 5 orang ini membajak pesawat, saudara, di Amerika. Kemudian membawa mereka untuk lari ke Kuba. Pada tahun 70-80-an, Amerika dan Kuba ini tidak memiliki hubungan yang baik. Sehingga para penjahat ini, saudara, bisa hidup nyaman di Kuba dengan harta rampokan mereka. Saudara, ini realita hidup, saudara. Ini kehidupan kita. Yang tidak bersalah
dijadikan bersalah, yang bersalah hidup di dalam sukacita nampaknya dan tidak dihukum. Saudara, ini misteri Bapak juga. Nggak usah jauh-jauh, saudara. Kasus Hotman, kasus Gayus Tambunan saja. Dia udah ditangkap, saudara, masuk dalam penjara. Uniknya, saudara, dia sudah di dalam penjara loh, saudara. Ya. Orang bisa lihat, duh, itu kan Gayus yang katanya di penjara, kok sekarang ada di Thailand? Oh, itu kan Gayus yang di dalam penjara, kok sekarang ada di Bali ini, lagi jalan-jalan, orang yang kenal, saudara, di foto itu Gayus. Sampai akhirnya kita bisa tahu ya, saudara, di berita keluar, bagaimana mungkin orang di dalam penjara bisa jalan-jalan, saudara. Saudara, ini hidup. Saudara, ini hidup. Ya. Ini realita kita. Saudara, Bapak Prabowo mencanangkan makan bergizi. Pada waktu dia mencanangkan makan bergizi, saya pikir ngapain Prabowo ini ya. Tapi setelah saya renung-renungkan, ya ada benernya juga sih. Mungkin di antara kita ada yang tidak setuju. Tapi kenapa akhirnya saya setuju dengan keputusan Prabowo. Saudara, unik ya, salah satu event di mana anak yang diberi makan gratis itu ada yang wawancara. Ini berita seperti ini. Saudara bisa cari sendiri ya. Berita ini saya ambil dari TikTok. Bikin haru. Anak SD di Gorontalo sisakan jatah makanan bergizi gratis untuk ibu di rumah. Bikin haru. Saudara bisa lihat sendiri ya. Videonya nanti di rumah. Saudara, ketika saya melihat berita ini, saya meneteskan air mata. Saudara, ini realita, saudara. Maaf saya kata, engkau berkelimpahan. Engkau nggak tahu, mungkin tetanggamu itu susah untuk cari makan. Hari ini, saudara, itu bukan dulu. Saudara, izinkan saya bersaksi tentang hidup saya. Kenapa akhirnya saya setuju dengan Bapak Prabowo? Awalnya saya pikir ini kebijakan apa sih? Saudara, izinkan saya bersaksi. Orang tua saya itu pernah Tuhan izinkan ada di dalam kesusahan yang luar biasa. Saudara tahu, tiap hari, waktu saya seperti Miral, saya itu cuma makan nasi dan garam. Dan itu cuma makanan favorit saya, Bapak Ibu saudara. Tapi papa mama saya itu pinter gitu ya. Nasi hangat sama garam dibuletin, saudara, kemudian ditaruh di piring itu tiap hari pagi siang malam saya cuma makan itu, Bapak Ibu saudara. Terus papa saya itu bilang, ini pesawat, makan. Bertahun-tahun sudah. Ketika saya ingat itu, saya pikir perlu. Nih Pak Prabowo ini memang perlu. Pak Prabowo ini memang perlu. Kita itu perlu gizi. Ada orang-orang yang kekurangan gizi. Saudara, inilah realita hidup. Itu hidup itu, saudara. Dan mungkin engkau juga mengalaminya. Mungkin dalam bentuk atau taraf yang lain. Ya.
Saya membaca sebuah kesaksian, melihat sebuah kesaksian yang dialami oleh Sapir Cohen. Saudara, ini juga serem, ya. Sapir Cohen ini dalam kesaksiannya, saudara, dia mengatakan bahwa satu hari sebelum peristiwa 7 Oktober, dia itu melihat Instagram. Dan di Instagram itu ada iklan. Iklannya berkata seperti ini. Bacalah Mazmur 27. Maka engkau akan diberkati dan sehat. Sapir Cohen itu tertarik dengan iklan itu. Dan dia ingin menjalankan iklan itu. Dalam iklan itu berkata, bacalah Mazmur 27 selama 30 hari. Maka engkau akan diberkati dan engkau akan sehat. Dan dalam kesaksiannya dia berkata, dia tiap hari membaca Mazmur 27, saudara. Mazmur 27 ini dibaca terus. Baca terus. Dia mengharapkan bahagia, dia mengharapkan sehat, dia mengharapkan sukacita, dibaca terus. Nah, saudara, intinya Mazmur 27 ini adalah berisi tentang Mazmur Daud, berkaitan dengan peperangan, berkaitan dengan berhadapan dengan musuh. Dan ditutup terakhir dengan kata-kata ini, Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara tahu dalam kesaksiannya Sapir Cohen itu, dia berkata, engkau tahu ketika aku 30 hari menyelesaikan Mazmur 27, hari terakhir itulah 7 Oktober. Hari akhir itulah 7 Oktober. Saudara, dia dibawa jadi tawanan beserta dengan pacarnya, masuk ke Gaza. Dan dia mengalami penderitaan yang luar biasa di situ. Namun memang pada akhirnya, saudara, dia ikut dalam pembebasan selama 55 hari ada di tawanan, menjadi tawanan Hamas di Gaza. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, dalam kesaksiannya, apa sih yang memberikan kekuatan untuk dia bisa melewati selama 55 hari itu? Intinya dia berkata, firman Tuhan yang dia baca itulah. Dia baca, dia ulang-ulang terus yang dia ingat selama ada di terowongan Gaza. Mazmur 27 itu dia ingat-ingat terus. Dan itulah yang memberi kekuatan kepada dia. Bapak Ibu Saudara, itu juga yang sebetulnya hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi kepada anak-anak Tuhan. Itu pernah terjadi dengan Yusuf. Yusuf dikhianati oleh saudaranya sendiri dan saudaranya sendiri tidak punya alasan untuk menjual dia menjadi budak. Alasannya itu cuma satu, saudara. Iri. Alasannya itu cuma iri, saudara. Yang kedua, Yusuf jadi budak di Mesir. Saudara, ini orang hidup takut Tuhan. Tidak memfitnah saudara-saudaranya. Tapi Tuhan izinkan dia difitnah oleh saudara-saudara. Tuhan izinkan dia jadi budak. Dari orang bebas jadi orang terikat.
Yang ketiga, dia difitnah. Bukan oleh saudara-saudaranya sekarang. Oleh istri Potifar. Untuk kejahatan yang dia tidak lakukan. Mirip Hakamada tadi. Saudara, setelah itu dia dicebloskan di dalam penjara untuk kejahatan yang dia tidak lakukan. Ketika dia ada di dalam penjara, dia mengharapkan pertolongan dari kepala juru minuman. Tetapi apa yang terjadi? Dia dilupakan oleh kepala juru minuman. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah-tengah kecurangan, di tengah-tengah semua, apa yang Tuhan katakan? Wow, luar biasa. Ini yang Tuhan katakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Lagi, Bapak. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di dalam sumur itu, Tuhan menyertai Yusuf. Ketika Yusuf jadi budak, Tuhan menyertai Yusuf. Ketika Yusuf ada di dalam penjara untuk kejahatan yang dia tidak lakukan, Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, ini yang kita butuhkan. Engkau merasakan ketidakadilan dalam hidupmu. Yang kau butuhkan itu, Tuhan itu beserta dengan engkau. Ketika engkau kehilangan segala yang kamu inginkan, yang kamu harapkan, yang kamu butuhkan itu, Tuhan menyertai engkau. Engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketidakadilanmu itulah kota Yeriko. Kehilangan yang kamu rasakan itulah kota-kota di Kanaan. Kesusahan-kesusahanmu, kesulitanmu. Namun ketika Yosua berjalan bersama dengan Tuhan, Yosua mampu untuk menaklukkan setiap kota-kota ini. Kita pun juga. Kita mampu untuk menaklukkan ketika kita ada di sumur. Kita mampu menaklukkan ketika kita ini budak. Kita mampu untuk menaklukkan ketika kita itu di penjara untuk kejahatan yang tidak kita lakukan. Saudara, pada akhirnya Yosua bersama dengan Tuhan mampu untuk menaklukkan ini, saudara, semuanya. Mulai dari Yeriko, Yeriko itu ada di sini, saudara. Masuknya mereka dari sini ya. Mereka menaklukkan di sini, kemudian menyebar ke semuanya. Akhirnya semua tanah ini Tuhan berikan kepada Yosua dan bangsa Israel. Saudara, Tuhan itu tahu apa yang dialami oleh Hakamada. Tuhan itu tahu apa yang dialami oleh Yusuf. Tuhan itu tahu apa yang kita alami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pernah berkata kepada kita, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Kamu mendapatkan ketidakadilan. Kamu kehilangan. Kamu kesulitan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tapi kuatkan hatimu. Kata Tuhan Yesus apa? Karena aku Yosua yang menyertai engkau. Aku telah mengalahkan Yeriko. Aku telah mengalahkan Kanaan. Negeri-negeri itu semua sudah kukalahkan. Karena aku berjalan dengan kau. Kamu akan lihat semuanya itu menjadi takluk.
Saudara, hal yang sama Tuhan nyatakan kepada kita, orang yang takut akan Dia. Saya katakan orang yang takut akan Dia. Saya katakan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan itu menjanjikan hal yang sama. Ketidakadilan yang kamu alami, aku sudah kalahkan. Kehilangan yang kamu rasakan, aku itu sudah kalahkan. Dalam dunia kamu menderita, tetapi kuatkanlah. Aku sudah mengalahkan semuanya ini. Saudara, lihat. Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, Dia berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow, saudara. Saudara, firman ini berlaku hanya bagi orang yang takut akan Tuhan, ya. Ini tidak berlaku bagi orang Farisi, ahli Taurat, orang yang pura-pura berbakti. Tidak berlaku, saudara. Firman ini, penyertaan Tuhan ini hanya berlaku bagi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan berjanji apa? Aku menyertai kamu. Aku menyertai kamu karena aku telah mengalahkan kota-kota Kanaan. Kuberikan semuanya itu buat kamu. Kehilangan yang kamu rasakan, kekecewaan yang kamu alami, semuanya sudah kutaklukkan. Kuberikan buat kamu. Kata Tuhan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, pendeta Charles Stanley itu pernah berkhotbah, dan salah satu poin yang menarik perhatian saya, dia itu pernah berkata seperti ini, saudara, ya, dalam bahasa Inggrisnya, saya langsung terjemahkan saja. Bapa kita di surga itu memiliki hasrat. Jadi boleh dikatakan sebuah keinginan yang besar untuk berjalan bersama dengan kita. Melewati dunia yang tidak adil ini loh. Melewati dunia yang curang ini loh. Melewati semua penipuan, kecurangan ini loh, saudara. Bapa kita di surga itu memiliki hasrat yang besar untuk berjalan bersama dengan kita. Untuk apa? Untuk membuat beban kita itu menjadi ringan. Saudara, pada satu titik Tuhan izinkan saya itu tidak sanggup lagi. Dan seperti Ayub berdoa, Tuhan, kamu itu kok nggak ada ya ketika aku mencari Engkau. Aku ke utara, kamu nggak ada. Aku ke selatan, kamu nggak ada. Aku ke timur, kamu nggak ada. Aku ke barat, kamu nggak ada. Saudara, Tuhan pernah izinkan saya mengalami. Akhirnya saya ngambil kesimpulan begini. Tuhan, jika Engkau memang mengizinkan, jangan tinggalkan saya. Kalau Engkau tinggalkan saya, pasti saya hilang. Saudara, karena Tuhan tidak mau kita hilang, makanya Tuhan itu berhasrat untuk mendampingi kita terus. Tuhan itu tidak mau kita itu terlepas, saudara. Dia itu dampingi kita terus. Dan Dia berusaha untuk membuat beban kita itu menjadi ringan. Saudara, saya pikir, wow, jadi Daud itu enak ya, diberkati. Oh saudara, Daud itu pernah pada satu titik terendah di dalam hidupnya. Coba bayangkan saudara. Ini perkataan Daud. Aku ini ulat dan bukan orang. Saudara, orang yang mengatakan ini adalah orang termasuk, saya katakan orang yang skizofrenia, orang yang sudah gila. Saya pikir Daud itu sudah pada taraf tidak bisa menghormati dirinya sendiri. Saudara, Daud itu sudah kehilangan iman juga kepada Tuhan. Bayangkan saudara, dia mengidentifikasikan dirinya. Kalau manusia itu tidak diperlakukan seperti itu,
Kalau manusia itu dihormati, dihargai, dimuliakan. Aku ini apa, kata Daud? Aku ini ulat. Celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Saudara, yang dialami oleh Daud itu berat, saudara. Kamu pikir kamu lihat hasil akhirnya. Ya, kita melihat hasil akhirnya Daud. Tapi saudara tidak melihat prosesnya dia itu sebagai seekor ulat. Saudara kalau kena ulat kira-kira saudara gimana? Maaf saya katakan, saya kalau ada ulat ya secara otomatis kan takut gatel. Ya pernah beberapa kali memang tiba-tiba dari pohon itu kita kejatuhan ulat. Karena gatel saudara, kita langsung tebas, betul nggak? Itu ulat saudara. Begitu nyenggol sesama kita itu langsung tebas begitu. Betul nggak? Langsung ditebas itu saudara, dibuang. Saudara, itu dialami oleh Daud. Namun apa kata Daud? Inilah penghiburanku dalam kondisiku sebagai ulat. Janjimu itu menghidupkan aku. Nah itu saudara. Tuhan itu kan sudah ngomong kepada Yosua. Kamu tidak usah takut, kamu tidak usah khawatir. Aku itu berjalan bersama-sama denganmu. Yeriko di depanmu itu besar. Ulat itu besar di depanmu. Kata Yahweh kepada Yosua, aku sudah mengalahkannya. Itulah yang dikatakan oleh Daud. Janjimu Tuhan, engkau jalan sama aku. Janjimu Tuhan, engkau menyertai aku. Janjimu Tuhan, sampai masa tuaku, engkau menggendong aku. Janjimu Tuhan, semuanya sudah engkau kalahkan. Janjimu Tuhan, senantiasa engkau beserta dengan aku. Itulah yang membuat Daud, kita bisa lihat hasil akhirnya saudara, dia berkemenangan. Janjimu Tuhan itu yang menghidupkan aku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Saudara, Tuhan Yesus itu tahu kita berhadapan dengan dunia itu tidak mudah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus itu berkata kepada orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang mengasihi Dia, mari datang kepadaku. Kamu kan capek jadi ulat. Kamu kan capek difitnah terus. Kamu kan beban berat. Aku itu kasih kamu kelegaan. Pikul aku yang kupasang. Aku izinkan kamu pikul salib itu. Aku izinkan kamu jadi ulat. Aku izinkan kamu meneteskan air mata. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Belajar sama aku. Ya saudara, belajar sama aku. Belajar apa kata Tuhan Yesus? Belajar lemah lembut dan rendah hati. Saudara, satu-satunya jalan kita bisa lemah lembut dan rendah hati itu pikul salib. Itu cuma satu-satunya jalan. Lemah lembut itu bukan hanya penampakan luar, saudara, bukan. Yang dimaksud Tuhan Yesus itu adalah lemah lembut di dalam hati. Hati kita itu kan marah. Hati kita itu kan sakit hati. Karena lembut, saudara. Sama Tuhan di squeeze, diremes gitu, jadi lembut. Itu maksudnya. Bukan hati batu, saudara. Hati batu itu di squeeze itu tidak bisa. Bukan seperti itu. Yang tadinya kita marah, begitu Tuhan itu squeeze, diremes, langsung lembek, saudara. Hilang.
Lembut itu bukan luarnya. Saya punya pengalaman yang buruk ketika saya di Solo, saudara. Bicara tentang lembut. Saya baru turun dari bis. Pada waktu itu tidak ada handphone ya, zaman itu ya. Tidak ada Google Map, tidak ada apa. Saya baru turun dari bis, saudara. Saya berhadapan dengan orang Solo yang lembut, saudara. Bapak mau kemana? Tukang becak, saudara. Oh, saya mau ke hotel. Hotel ini. Oh, mari Pak. Monggo, silakan. Saya suruh naik, saudara. Senang saya. Oh, lembut ya, baik. Ya, putar, saudara. Setelah itu nyampe lah di hotel, diantar. Saya bayar. Setelah itu, oh, emang Bapak ini dalam hati saya. Saya sudah kagum-kagum sama lembutnya dia. Ternyata nipu, saudara. Saudara tahu, saya cuma jalan 50 meter itulah hotel saya. Saudara, lembut yang dimaksudkan itu bukan seperti itu. Kamu nipu. Di depannya aja. Tapi hatimu itu batu. Tuhan itu tidak bisa squeeze, tidak bisa remes itu hatimu. Bukan seperti itu, saudara. Tuhan mau kita itu punya lembut. Itu ketika diremes itu hilang. Rendah hati. Betul-betul rendah hati. Rendah hati sama lemah lembut itu nyatu, saudara. Tidak bisa kepisah. Ya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, jika engkau belajar sama aku, lemah lembut, rendah hati, jiwamu itu tenang. Dan bukan hanya itu. Yang kupasang itu enak. Dan beban yang kuletakkan kepada kamu itu jadi ringan. Jadi saudara, jadi ulat itu pada akhirnya bagi Daud itu menjadi ringan. Karena apa? Daud itu lemah lembut. Daud itu rendah hati. Koknya itu jadi enak. Begitu. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara perlu menyadari, ya, tujuan utama iman Kristen itu bukan sebatas masuk surga. Tujuan utama iman Kristen itu adalah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Ini tujuannya. Hanya melalui salib itu, Bapak Ibu Saudara, kita itu bisa menjadi lemah lembut dan rendah hati. Tujuan ilahi Tuhan Yesus bersama dengan kita berjalan itu sebetulnya apa, saudara? Yang pertama, membuat kita itu menjadi tenang. Sehingga dan beban kita itu menjadi enak dan ringan. Itu tujuannya. Kalau engkau selama ini merasa beban hidupmu itu berat, karena apa? Tuhan tidak berjalan bersama dengan engkau. Tapi kalau engkau berjalan dengan Tuhan, dan beban yang engkau rasakan itu menjadi enak dan ringan. Yang kedua, membentuk kita itu menjadi lemah lembut dan rendah hati. Membuat kita berkarakter, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai penutup, beberapa hari ini saudara ada cerita yang fenomenal, yaitu Agus Salim ini disiram air keras. Kasihan, betul saudara. Kemudian saudara Novi ini kasih donasi buat Agus. Terkumpullah uang 1,3 miliar. Singkat cerita saudara, ada perselisihan akhirnya antara Agus Salim dan kelompok dari Novi ini. Donasi yang terkumpul melalui Novi akhirnya tidak diberikan kepada Agus Salim.
Sebaliknya dilimpahkan 1,3 miliar ini yang seharusnya menjadi hak dari Agus. Matanya memang rusak, saudara, kasihan ya Agus ini. Matanya memang rusak. Dia memang kehilangan, dia memang, ya kasihan. Bukan hanya itu, ada yang berkata sudah jatuh, ya, ditimpa tangga lagi. Uang 1,3 M Agus nggak dapat. Akhirnya sama Novi dan kelompoknya itu dikasihkan untuk bencana di NTT. Saudara, ketika saya dengar kisah ini, saya turut sedih. Tetapi apa yang saya bisa pelajari dari kasus ini? Tuhan itu sedang membentuk karakter mereka. Baik karakter Agus maupun karakter Novi dan rekan-rekan. Itu karakter itu yang dibawa mati, saudara. Karakter itu. Lemah lembut dan rendah hati, itulah yang akan kita bawa. Sebetulnya itu yang saya lihat dari kasus ini. Saya tidak membela siapapun ya saudara dari kasus ini, karena semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tapi kalau lihat Agus memang kasihan sebetulnya. Dia sudah kehilangan matanya, kayak gitu. Tapi itulah Tuhan. Tuhan ingin, saya katakan, membentuk karakter mereka. Saudara, hal yang sama juga saya kira terjadi dengan Sapir Cohen. Tuhan izinkan dia untuk mengalami yang sulit. Tapi di tengah-tengah masa yang sulit, dia ada di terowongan Hamas. Saudara, sekarang dia sudah bebas ya. Saudara, dia berkata seperti ini. Dia berkata begini. Aku percaya pada Tuhan. Tidak berarti aku dapat apa yang aku inginkan. Tidak berarti aku bahagia setiap waktu. Namun percaya pada Tuhan itu berarti menjanjikan padaku satu hal. Di balik semua hal yang terjadi. Dia berkata apa? Ada tujuan ilahi. Jadi pada waktu dia ada di terowongan itu, saudara, dia berkata, ada tujuan ilahi. Dan tadi kita sudah belajar. Tujuan ilahi Tuhan itu apa? Dua. Yang pertama, dia berjalan bersama kita membuat beban kita, kuk kita itu menjadi ringan, enak. Yang kedua, dia berjalan bersama dengan kita supaya kita belajar kepada dia tentang lemah lembut dan rendah hati. Itu tujuannya. Dan inilah yang dipahami oleh Sapir, saudara. Ada tujuan ilahi, dia berkata. Ketika aku di sana itu, aku berkata ada tujuan ilahi. Inilah yang aku pikirkan jika aku harus ada di terowongan. Aku akan ada di sana. Kalau Tuhan sudah tetapkan memang aku harus di terowongan itu. Aku harus ada di situ. Kalau Tuhan sudah tetapkan aku jadi ulat, aku memang harus ada di situ. Aku akan ada di sana, kata Sapir ini. Dan aku akan berusaha. Dengan bahasa saya, aku akan belajar. Belajar kepada Kristus. Tentang lemah lembut, tentang rendah hati. Lakukan yang terbaik yang aku bisa lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita di tengah-tengah semua yang Bapak Ibu Saudara alami. Sekali lagi, Tuhan berjalan dengan kita untuk membuat beban kita menjadi ringan. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dia mau kita belajar lemah lembut dan rendah hati. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.
Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga Engkau telah menolong kami untuk kami bisa melewati tahun 2024 ini, dan kami memasuki 2025. Tuhan, kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, tapi kami yakin, kami percaya Engkau tidak ingin kami binasa. Oleh sebab itu Engkau ingin mendampingi kami melewati hidup ini. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau, sehingga beban kami menjadi ringan. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami terus bisa menjalani hidup ini, belajar daripadamu. Kami menjadi lemah lembut dan rendah hati. Berkatilah jemaat-Mu, berkatilah kami semua, dan Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya.